Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Bapak Ibu Guru SD Negeri Pucang yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6A untuk mengikuti program keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah, yang nanti pemaparan ini akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Rema Puspitasari. Tanpa ada halangan suatu apapun, sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, disusul acara yang kedua pemaparan materi diseminasi model 1.4, acara yang ketiga lain-lain, dan acara yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Disusul acara yang kedua yaitu pemaparan materi diseminasi model 1.4 yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Rema Puspitasari. Kepada Ibu Rema kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang kelas ini dalam kegiatan saya, yaitu kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang terhormat Bu Wiwik Sunarni selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pucang, serta rekan-rekan semua, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Pucang, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam mengikuti acara siang hari ini. Sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yaitu melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu, selama saya mengikuti dari kegiatan calon guru penggerak, saya telah melaksanakan satu modul telah selesai, di mana satu modul itu ada 4 submodul. Dan di sini ada modul yang submodul terakhir dari modul titik 1, yaitu budaya positif. Saya mengambil judul adalah keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan positif di sekolah. Di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih menguasai. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui dan persos semua, tapi kita di sini diskusi bersama, kita belajar bersama agar ke depannya nanti anak didik kita mendapatkan apa yang mereka cita-citakan dengan melalui diseminasi kegiatan budaya positif di sekolah. Masih semangat Bapak Ibu? Salam dan bahagia. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa selamat dan bahagia. Amin. Baik, latar belakang kegiatan pada siang hari ini adalah sejalan dengan filosofi Ki Haji Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah
harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui Merdeka Belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Pendidik diibaratkan sebagai petani. Jadi di sini kita diibaratkan, guru itu diibaratkan sebagai petani. Petani padi itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Petani padi ini jika menanam padi, dia tidak bisa memaksakan padi yang dipanen itu akan besar-besar seperti biji jagung, itu tidak bisa. Dan ini di sini kita diibaratkan sebagai petani, dan sekolah ini diibaratkan adalah tanahnya. Kita itu tidak bisa memaksakan anak, karena anak itu memiliki kodratnya sendiri. Anak-anak itu kita hanya bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat anak itu bermain dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan kita menciptakan sekolah ini bagi lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung anak-anak belajar. Anak-anak merasa senang belajar di sekolah, sehingga nantinya anak-anak mendapatkan tujuan pendidikan, yaitu mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk mencapai tujuan yang mulia. Bapak Ibu, saya mempunyai permainan di sini tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini kita akan bermain cobalah buka. Di situ kegiatannya ada dengan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian di kepala. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik atau merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini saya akan bermain meminta dua orang, bapak atau ibu, untuk mencoba bermain mencoba buka ini. Monggo kepada Bu Sipetki. Bu Rina dengan Bu siapa ya? Bu Nurul. Semoga Bu Nurul dan Bu Rina untuk maju ke depan bermain cobalah buka ini. Saya akan memberikan waktu 30 detik dari sekarang. Nanti Bu Rina misalnya memegang benda ini itu sangat berharga. Kemudian Bu Nurul meminta Bu Rina itu membukanya. Padahal benda ini berharga
bagaimana? Akan membuka atau tidak? Ini dengan usaha-usaha Bu Nurul mencoba. Bu Nurul bisa merayu, bisa mau, Bu Nurul mau kasih uang wes gitu, seperti itu. Monggo, gitu Mbak. Nah, bisa saya ya, aja nggak apa-apa, Bu Dina. Tidak, aku nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini. Silakan Bu Rina, yang lain Bu Rina ya, Bu Rina terus Bu Rina mencoba meminta Bu Nur itu membuka, Bu Nur mau membuka tidak gitu. Bu Rina dengan coba dengan apa saja monggo. Bu Nurul, bolehkah saya meminta sesuatu? Tentu tidak, karena ini sangat berharga bagi saya, Bu Rina. Apakah seberharga itu? Apakah saya tidak berharga di mata Bu Nurul? Meskipun Bu Rina sebagai teman itu sangat berharga, tapi ini lebih berharga dari apapun, Bu Rina. Oh, jadi begitu. Bu Nurul perhitungan terhadap saya. Padahal selama ini saya sudah memberikan apa yang Bu Nurul inginkan. Bu Nurul minta waktu saya temani. Bu Nurul meminta uang, saya pinjamkan. Kenapa Bu Nurul seperti itu? Padahal itu hanya benda kecil, hanya sesuatu yang mungkin Bu Nurul bisa mendapatkannya lagi. Tapi Bu Rina, tanpa ini saya tidak akan bisa bekerja, Bu Rina. Baiklah kalau seperti itu Bu Nurul. Pertemanan kita cukup sampai di sini. Saya tidak mau berteman lagi dengan Bu Nurul. Jangan Bu Rina berkelas satu kok kayak gitu. Jangan seperti itu, buat yang tidak baik. Nah, gimana saya juga pengen benda itu Bu Nurul. Ya, Bu Rina bisa mendapatkannya tidak di saya, tapi ini tidak akan saya berikan ke Bu Rina karena ini adalah sangat berharga untuk saya, Bu Rina. Ini yang terakhir Bu Nurul. Bagaimana kalau saya tukar dengan sesuatu yang lain? Oh, tentu tidak akan saya berikan, Bu Rina. Harganya lebih mahal Bu Nurul. Tidak, karena ini prinsip saya tidak akan memberikan kepada siapapun termasuk Bu Rina. Baiklah kalau seperti itu. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Untuk tepuk tangan untuk beliau berdua. Baik, Bapak Ibu, itu tadi permainan cobalah buka yang dilakukan oleh Bu Nurul dengan Bu Rina. Tadi Bu Rina menggoda, menawari segala upayanya untuk Bu Nurul itu membukanya, untuk Bu Nurul memberikannya, tapi Bu Nurul tetap tidak akan membukanya. Bu Nurul berpegang teguh, ini berharga untuk saya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa yang bisa mengatur diri kita adalah siapa, Bapak Ibu? Kita sendiri. Tidak diri kita sendiri mengontrol diri kita, ya kita sendiri yang mengontrolnya. Ya. Meskipun tadi Bu Rina mengupayakan apa, akan berikan segala sesuatunya, Bu Nurul tidak tergoyahkan. Nah, ini bahwa yang memegang kontrol terhadap diri kita hanya kita sendiri. Sama hanya dengan murid Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan murid itu mengikuti kehendak kita sebagai gurunya. Meskipun apa yang kita berikan kepada murid itu baik untuk murid, tapi kita tidak bisa memaksakan. Karena hanya motivasi dalam diri sendiri yang menentukan dia bersedia akan membuka atau tidak.
Jadi kalau kita selama ini memaksakan kepada murid sesuai dengan kehendak kita, itu tidak benar. Karena murid itu memiliki kodratnya sendiri, tidak bisa dipaksakan. Punya motivasi intrinsik sendiri. Meskipun ya, apa yang kita lakukan itu baik, hanya saja kita menuntun murid itu untuk membangun motivasinya, membangun motivasi intrinsik dari murid tersebut, agar motivasi intrinsik pada murid itu tetap terbangun. Seperti itu Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang ini berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini pembelajaran paradigma baru itu berubah dari stimulus respon menjadi pembelajaran yang pendekatan ke teori kontrol. Tadi bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, benar, kritis. Nah ini profil pelajar di Pancasila ini akan dikembangkan, akan ditumbuhkan pada diri murid dengan pembelajaran melalui paradigma baru. Paradigma baru yang bagaimanakah tersebut itu? Nah ini, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini banyak miskonsepsi tentang ilusi kontrol, yaitu pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter murid. 3, ilusi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini miskonsepsi yang selama ini terjadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi sering juga murid itu mau melakukan apa yang dikatakan guru. Karena saat itu murid itu sedang mengizinkannya dirinya untuk dikontrol oleh guru. Ini kebutuhan dasar yang dipilih murid. Jadi ini kesalahan dari miskonsepsi tentang ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi
buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikirnya menang kalah. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menghargai orang lain. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, diberi alternatif-alternatif lain. Model berpikirnya menang dan menang. Nah, sekarang kita akan bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa nih? Coba. Mengikuti aturan. Ada lain? Mengikuti aturan. Apalagi Bapak Ibu? Batasan. Disiplin. Ada lagi? Nah, disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, itu berhubungan dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, tidak sama. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplin positif itu timbul dari diri sendiri. Timbul dari hati kita. Tidak ada paksaan. Tidak ada faktor luar yang menumbuhkan disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Bapak Ibu, misalnya kalau misalnya anak-anak kelas 1 diminta berbaris masuk ke kelas oleh bapak atau ibu gurunya, dengan bapak ibu gurunya memberikan reward, ayo anak-anak segera baris, nanti bapak ibu akan memberikan hadiah untuk kalian. Anak-anak akan segera semangat. Tetapi ketika bapak ibu guru tidak memberikan apa-apa, mungkin saja anak itu tidak segera melakukannya. Itu karena anak-anak melakukan disiplin itu semata-mata ingin apa Bapak Ibu? Ingin hadiahnya. Tidak muncul dari dirinya, tidak muncul dari motivasinya. Kalau ini adalah disiplin positif tumbuh dalam dirinya. Tugas kita adalah bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif ini dalam diri murid itu, sehingga tanpa adanya reward, ancaman atau hukuman, anak-anak itu tetap melaksanakannya sesuai dengan keyakinannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian anak-anak misalnya berangkat sekolah takut
masuk pukul 7. Dia cepat-cepat, nanti tidak terlambat Bu, nanti dimarahi Bu Guru, nanti tidak kena ada tugas tambahan. Nah itu karena dia mau berangkat awal karena takut dimarahi guru. Seperti kita, seperti saya. Ini ada berangkatnya pagi, tapi harus berangkatnya harus tepat jam 7. Ada siapa? Tapi tidak ada siapapun. Kalau motivasi dalam dirinya ada tumbuh, ada siapa atau tidak pun, saya berangkat pagi. Saya tidak terlambat. Tetapi karena ada takutnya tadi ada siapa, dia mau berangkatnya nggak sih karena siapa, seperti itu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif pada diri anak. Dan ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini, memiliki motivasi intrinsik tadi yang harus kita tumbuhkan. Nilai-nilai kebajikan universal, itu apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang diyakini untuk menwujudkan disiplin positif yang tumbuh dalam diri kita, yang secara universal tidak memandang perbedaan ras, agama, ataupun lainnya. Itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah sekarang cobain Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai sekolah berprestasi. Ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Menurut Bapak Ibu atau bagi Bapak Ibu, motivasi yang mana jika Anda melaksanakan hal ini? Jujur mau ke Bapak Ibu? Nomor? Oke, 1. Karena tidak ingin ditegur. Baik. Perlu kejujuran. Tidak ada. Ini tidak ada hal apapun. Monggo. Karena ingin ditegur. Ya tadi. Yang ada lagi? Nomor 3. Baik Bu Siti. Nomor 3. Ingin menjadi pembelajar hayat, menghargai dirinya sendiri sebagai teladan. Nah, selama ini bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita disiplin dari motivasi yang 3 tadi. Masih adakah yang 1 Bapak Ibu? Apakah mereka ingin cabut kalau masuk sekolah karena ditegur? Masih ada tidak Bapak Ibu? Masih. Tetapi tidak semuanya. Mereka pun ada yang memang meyakini bahwa saya ingin menghargai dirinya. Berangkat pagi dia memang karena saya harus berangkat pagi. Memang itu saya yakin bahwa saya harus berangkat pagi, tidak ada karena paksaan seperti itu. Karena itu motivasi dari intrinsiknya. Jadi kita tantangan kita adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Nah tadi nilai-nilai kebajikan, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan
nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu nilai yang disepakati bersama, yang lepas dari suku bangsa, agama, budaya, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan itu misalnya sudah kita miliki keseharian kita bersama, yaitu dalam belajar Pancasila. Di situ ada nilai-nilai kebajikannya. Di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benaran kritis. Dan ada dari institusi organisasi yang menyatakan toleransi seperti itu, rasa hormat, dapat dipercaya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan murid-murid kita. Teori, berlanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan yang lain? Atau karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan? Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bisa Bapak Ibu kita merenungkan? Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang-orang melakukan sesuatu. Jadi orang-orang melakukan sesuatu itu apakah ada yang mempengaruhinya atau tidak? Menurut Dian Goosen, ada motivasi perilaku manusia itu ada berupa motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berarti yang dari luar, ya. Kalau motivasi intrinsik berarti dari dalam diri kita sendiri. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi seperti tadi anak berangkat pukul 7 karena takut kena hukuman, maka dia berangkat lebih awal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi misalnya tadi anak-anak berbaris rapi, karena mau dapat penghargaan dari bu guru, akan dikasih hadiah sama bu guru. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik itu tumbuh bahwa disiplin positif itu yang penting buat dirinya, ingin menghargai dirinya menjadi orang yang disiplin. Untuk menghindari ketidaknyamanan, yang pertama tadi adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, yang tadi sudah saya contohkan tadi. Kemudian untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Orang dengan motivasi ini ingin akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dalam dirinya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini Bapak Ibu, orang yang melakukan suatu kesalahan akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi, dan ada pun di sini restitusi. Hukuman dan konsekuensi dan restitusi itu tidak sama. Hukuman itu tidak terencana atau
tiba. Hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya, anak terlambat masuk sekolah, misalnya saja. Terlambat masuk sekolah. Bu guru mengatakan, kenapa kamu terlambat? Saya sudah sana. Sekarang kamu lari lapangan misalnya. Lari lapangan 3 kali. Itu adalah bentuk hukuman. Karena datanya secara tiba-tiba tidak ada di tata tertibnya itu tertuang seperti itu. Itu berupa hukuman. Anak-anak tidak tahu, bersifat satu arah. Karena siswa tidak diajak diskusi tidak diajak diskusi. Itu hanya yang dibuat oleh guru. Tidak terencana tiba-tiba. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik yang tadi misal lari. Psikis misalnya bagaimana? Mengeluarkan kata-kata yang tidak yang kasar atau yang membuat murid itu merasa jadi minder, jadi tersakiti. Itu merupakan hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi sudah ada peraturan tata tertib. Jadi murid itu tahu apa konsekuensi yang akan dia dapatkan, dia terima. Itu konsekuensi. Kalau hukuman, murid tidak tahu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya begini Bapak Ibu. Kalau kamu tidak mengikuti upacara 2 kali berturut atau tidak membawa atribut upacara 3 kali berturut-turut, ada konsekuensi yang kamu harus terima. Misalnya konsekuensinya, misalnya anak harus melakukan membeli yang baru kalau misalnya hilang, atau misalnya ada konsekuensinya, sudah ada kesepakatannya. Guru dengan murid sudah tahu konsekuensinya jika dia tidak mengikuti upacara 2 kali. Saya sudah mengikuti upacara 2 kali, aku pasti besok seperti ini. Dia sudah tahu. Tetapi peraturan ini yang membuat siapa? Gurunya, dari pihak sekolah atau gurunya. Anak-anak tidak dilibatkan. Seperti itu. Kalau konsekuensi. Nah, ini juga tidak nyaman bagi murid. Kalau restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi guru dan murid berkolaborasi, bekerja sama. Kalau kamu melakukan kesalahan, apa yang akan kamu lakukan? Apa untuk mencari kesalahan, untuk mencari solusi atas kesalahan yang murid lakukan. Itu nanti murid diajak bersama untuk berkolaborasi, ditanya, kemudian murid sendiri yang akan menentukan aku akan berbuat apa untuk atas kesalahan saya. Itu adalah restitusi. Dan di sini dari tujuan akhir di sini berarti jika seseorang atau murid kita melakukan kesalahan, maka langkah yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Iya, langkah yang adalah melakukan restitusi. Anak-anak diajak untuk mencari solusi atas kesalahannya yang dilakukan. Nah, selama ini penghargaan itu, kita menganggap penghargaan itu sangat membuat murid senang, memang senang. Tetapi justru ada penghargaan itu malah dihukum oleh penghargaan. Mengapa kok bisa dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan pun sama hanya dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan di sini. Kalau ada tadi yang saya sebutkan tadi, ini ada hadiah, dia akan melakukan hal yang baik. Tapi kalau tidak, dia tidak mau. Itulah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menghukum
yaitu yang kalah merasa bodoh atau kurang pintar. Misalnya dalam kelas, anak yang tidak mendapatkan juara 1 misalnya, atau yang terakhir, mereka pasti akan merasa bodoh dengan temannya yang mendapat ranking 1. Dia merasa dihukum, dia merasa tersakiti karena adanya penghargaan yang menghukum. Penghargaan merusak hubungan di sini. Yang kalah kadang kurang senang dan yang bisa saja menindas yang menang. Penghargaan mematikan kreativitas. Misalnya begini Bapak Ibu, anak-anak diminta, anak-anak kalian membuat puisi, temanya tentang lingkungan alam. Nanti Bu Guru akan kasih hadiah kalau kalian membuat puisi ini. Nah, kreativitas anak ini akan mati kalau guru itu malah memberikan penghargaan tersebut. Akan tidak muncul kreativitas anak karena dia diangan-angankan hanya hadiah tadi. Kreativitasnya akan mati. Yang keempat, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, kesadaran dalam diri untuk menjadi lebih baik atau kurang di sini. Lanjut, yaitu tentang baik dari judul tadi kita mengutip tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu naik sepeda motor. Bapak Ibu naik sepeda motor pakai helm. Apa yang membuat Bapak Ibu itu memakai helm? Untuk apa? Oke, Bu Sri takut ada polisi. Tadi untuk keselamatan. Nah, kalau tadi karena takut pada Pak Polisi, itu sudah merupakan suatu keyakinan tidak? Keyakinan betul. Kalau keyakinan itu timbul dari dirinya tanpa adanya motivasi dari luar, sudah tidak Bapak Ibu? Keyakinan saya memakai nanti ditilang Pak Polisi, itu berarti ada motivasi dari luar. Itu belum dia hanya takut. Tetapi kalau tadi Budi menyampaikan karena untuk keselamatan itu berarti dia yakini, oh aku memakai helm ki ben aku selamat. Itu berarti keyakinan yang ada tumbuh dalam dirinya, motivasi intrinsiknya. Jadi keselamatan itu merupakan keyakinannya. Seperti kemarin saat COVID-19, memakai masker. Itu apa? Untuk melindunginya, untuk keselamatan. Ya, keselamatan, kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau pada anak-anak kita, kalau tadi anak-anak berangkatnya pagi, takut terlambat karena nanti kena hukuman, itu berarti dia belum meyakini nilai kebajikannya, nilai-nilai disiplin, dia belum tumbuh. Tetapi kalau dia dalam motivasi, aku harus berangkat pagi, emang saya harus berangkat pagi. Nah, itu berarti motivasi secara intrinsik, berarti dia sudah meyakini nilai-nilai kebajikan, yaitu disiplin, hormat. Seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Kalau kita lihat peraturan kan banyak sekali.
dan daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya kalau peraturan datang tepat waktu, berarti kalau di keyakinan itu misalnya disiplin itu banyak sekali, atau hormat bisa, atau menghargai, jadi dia menghargai dirinya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu saat membuat keyakinan kelas jangan menggunakan kata negatif. Misalnya, tidak boleh terlambat. Itu kan kalimat negatif. Jadi keyakinan kelas diubah jadi bagaimana? Datang tepat waktu. Betul. Kemudian misalnya saja, tidak boleh atau dilarang berantem dengan teman di sekolah. Nah, iya, menghargai teman atau hidup rukun itu dalam membuat keyakinan kelas. Gunakan kalimat-kalimat positif. Dan keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi saat buat keyakinan kelas, anak-anak yang buat sendiri dan dipandu oleh gurunya. Kemudian nanti meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan ada dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seseorang melakukan sesuatu itu karena mereka butuh, karena ada kebutuhannya. Misalnya begini Bapak Ibu, ada bu guru mendapatkan aduan dari teman-teman muridnya, Bu, itu loh Bu, tadi saya jajan diminta oleh teman saya secara paksa. Apakah kita langsung memarahi anak itu? Tidak. Tetapi kita tanya, mengapa anak itu melakukan hal tersebut? Mengapa dia memaksa anak itu meminta makanan temannya? Mungkin ditanya, mungkin anak itu menjawab, saya nggak bawa uang Bu, karena ibu saya tidak masak dan tidak memberi saya bekal. Jadi kita telusuri dulu apa penyebabnya. Karena seseorang melakukan itu karena pasti melakukan sesuatu kadang untuk kebutuhannya, untuk mencukupi kebutuhannya, seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dari kelima ini, bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis. Contohnya tadi kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Sedangkan keempat kebutuhan yang lainnya itu termasuk kebutuhan psikologis. Di sini, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Misalnya di dalam kelas, dalam satu anak, mereka butuh kasih sayang dari teman-temannya, tidak Bapak Ibu? Butuh. Kalau tak kasih dalam kelompoknya, ada seseorang kok tidak, anak-anak mengucilkan, dia pasti akan merasa sedih, malah dikucilkan. Dia di dalam dia disedih. Kenapa saya tidak diterima di antara teman-teman mereka?
Nah, ini dia butuh akan kasih sayang dan juga butuh kasih sayang dari gurunya. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Misalnya di dalam kelas, ada anak yang dari nilai akademik misalnya kurang seperti itu. Maka mereka untuk merasa penguasaannya bisa dengan cara lain dia bisa melakukan hal-hal lain, bisa dengan kegiatan lain yang membuat dia merasa menguasai di kelasnya. Seperti itu adalah kebutuhan penguasaan. Kebebasan, ini kebutuhan untuk bebas, ada kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik karena dia ingin memiliki kebutuhan yaitu kebebasan. Kemudian anak-anak kita pun di sekolah butuh dengan kesenangan. Mereka butuh kesenangan di sekolahnya agar kebutuhan itu seimbang. Apabila siswa sudah senang, maka pelajaran yang kita berikan itu akan dapat dicerna, akan diterima dengan baik oleh anak didik kita. Dilanjutkan dengan 5 posisi kontrol guru. Di sini posisi kita itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, pemantau, dan manajer. Bagaimana dengan posisi ini? Posisi kita sebagai guru, sebagai posisi penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu berarti perkataan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, tidak pernah benar. Itu posisi penghukum. Hasilnya bagaimana dengan guru sebagai posisi penghukum? Kemungkinan murid marah, dendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu bisa saja terjadi. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kedua, posisi guru yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak seperti menghukum. Kalau menghukum suara menghardik, keras. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu kecewa sekali. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini membuat anak merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Posisi kontrol guru yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif, membujuk. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini hubungannya akan bagaimana Bapak Ibu? Akan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya, murid itu akan tergantung pada gurunya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah hanya berbuat sesuatu bila menyuruh itu adalah guru. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru lain. Mungkin dengan guru lain tidak mau dia maunya sama guru itu. Seperti itu. Yang keempat ada pemantau. Memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensinya. Dari sini ada sanksinya atau konsekuensinya. Nah, pertanyaannya dilakukan guru misalnya apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Di sini hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru di sini tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Guru menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat atau mengerjakan tugas karena tadi melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi terakhir di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Murid mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi tadi yang menjadikan murid itu menjadi manajer bagi dirinya sendiri, diajak untuk berkolaborasi atau menemukan solusinya atas tindakan yang diperbuat oleh murid. Dari kelima ini Bapak Ibu, diharapkan posisi guru sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Manajer. Nah, selama ini kita bisa
melihat diri kita selama ini kita berada pada posisi mana. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa di sini tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi guru yang penghukum yang bagaimana dia? Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu guru yang penghukum. Pembuat rasa bersalah, guru akan menyampaikan begini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi. Kalau memantau bagaimana? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sedangkan posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan murid di sini diminta untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana dia memperbaiki perbuatannya apa sih? Tindakannya. Coba sekarang ini kuis Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya. Membuat rasa bersalah. Yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Manajer. Apa Bapak Ibu? Manajer. Iya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Betul sekali. Posisi kontrol apakah aku? Selalu pasti yang terakhir selesai. Apa yang dibuat? Selalu yang terakhir selesai. Bisa? Pembuat rasa bersalah atau di situ? Apa Bapak Ibu? Di sini pasti selalu yang terakhir selesai. Pemantau? Kalau pemantau di sini? Selalu yang terakhir selesai. Dia mengeluarkan kata-kata yang dia menjustis. Jadi sebagai posisi apa Bapak Ibu? Menghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, teman-teman. Kalau ini kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dan terlambat? Iya, kalau ada konsekuensi atau dia waktunya tersebut ada di situ berarti pemantau. Baik, lanjut Bapak Ibu. Lanjut yang itu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu tadi kita lihat posisi guru, yang terakhir sebagai manajer. Setelah posisi kontrol guru sebagai manajer ini, diharapkan guru dapat menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid kita. Bagaimana cara melakukan segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi saat menerapkan segitiga restitusi, maka sudah ada keyakinan kelas dulu di kelas tersebut. Nah, pada menstabilkan identitas, ada beberapa yang bisa kita tanyakan atau kita sampaikan. Nah, menstabilkan identitas bertujuannya untuk apa? Untuk mengubah identitas anak
dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Menjadi orang yang sukses berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menstabilkan anak itu karena melakukan kesalahan dari orang yang orang gagal menjadi orang yang sukses. Karena kesalahan itu adalah bagian proses dari pembelajaran. Apa yang bisa dikatakan guru pada saat menstabilkan identitas ini? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Di sini agar anak-anak yang melakukan kesalahan itu distabilkan, tidak distabilkan dari posisi dia yang salah menjadi orang yang sukses. Jadi kita mengatakan yang tadi setiap berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak itu melakukan kesalahan itu pasti karena ada alasannya. Mengapa dia melakukan perbuatan itu? Nah, kita tanya, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Misal anak-anak melakukan kesalahan, ada teman yang mengejeknya. Dia misalnya menggebrak meja misalnya. Nah, kita sebagai guru, mungkin kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misal kamu bisa saja memukulnya, tetapi kamu tidak memukulnya, kamu hanya mengebrak meja misalnya. Kamu masih punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik tadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada sesuai dengan keyakinan kelasnya. Kita ingin menanyakan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Ini praktek saya saat melakukan keyakinan kelas. Ini proses dikenali kelas 6 saat kegiatan MPLS membuat keyakinan kelas.
ini pada tahap ini anak-anak curah pendapat ya Pak Ibu. Curah pendapat menginginkan kelas impiannya seperti apa dengan menggunakan kalimat positif. Misalnya tadi anak menginginkan tidak terlambat, maka gunakan datang tepat waktu, misalnya seperti itu. Kemudian di kelas saat belajar memperhatikan guru, jadi bisa juga menghormati seperti itu. Setelah itu anak-anak akan menempelkan pendapatnya pada papan yang telah disiapkan. Dalam proses curah pendapat Bapak Ibu. Nah, mungkin selama curah pendapat ini hasilnya anak-anak bisa sama. Nah, nanti akan kita kelompokkan Bapak ini. Nah, di situ nanti guru akan mengelompokkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti agar lebih karena nilai kebajikan tadi bersifat abstrak, lebih sedikit jumlahnya daripada peraturan seperti itu. Nah, di sini guru sedang mengelompokkan sesuai dengan nilai-nilai keyakinan anak. Dan diharapkan setelah menentukan keyakinan ini anak-anak meyakini bahwa apa yang dia sampaikan atau mendapatkan bukan keyakinan yang tumbuh dari dirinya tanpa suatu paksaan, tidak dibuat oleh gurunya, tapi itu dari curah pendapat anak-anak sendiri. Oke. Nah, di sini guru nanti juga menanyakan dari pendapat anak-anak itu nanti setuju tidak anak-anak setuju, berarti itu memang sudah disepakati bersama. Nah ini guru menyampaikan kepada anak-anak sesuai dengan keyakinannya telah disetujui bersama. Setelah mereka menyatakan sudah selesai mengelompokkan, kemudian nanti anak-anak akan menandatangani keyakinan kelasnya. Nanti akan ditandatangani oleh masing-masing anak di hasilnya. Dan diharapkan setelah anak mendatangani bahwa anak-anak benar-benar meyakini bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan yang tumbuh dari dirinya.
ini penguatan kembali oleh guru tentang keyakinan kelas. Kegiatan berikutnya adalah saya menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini penerapan segitiga restitusi sebagai fungsi kontrol guru sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, itu penerapan dari segi restitusi yang saya lakukan terhadap anak yang sering terlambat. Ya, terakhir terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih setiap pemaparan materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga apa yang saya paparkan merupakan dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa belajar bersama di sesi ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kami ulangi, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang berkenan.
Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan mendengarkan, mengikuti pemaparan yang telah disampaikan Bu Rima tadi tentang budaya positif modul 1.4. Nah, tadi saya lihat untuk saat Bu Nurul dengan Ibu Rina yang memang benar-benar bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan apa yang menjadi keyakinan kita. Nah ini Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rima tadi bisa untuk kita laksanakan maupun kita masih di tahun pelajaran yang baru. Jadi di kelas tidak membentuk tata tertib kelas seperti itu ya Bu ya, tetapi sebuah keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu dibuat bersama oleh siswa dan nanti juga dipertanggungjawabkan oleh semua warga sekolah tersendiri. Untuk terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara yang ketiga yaitu lain-lain. Monggo lain-lain yang pertama kita buka termin diskusi atau tanya jawab kepada Bapak Ibu. Mungkin ada saran, kritik, masukan, pertanyaan, kami persilakan. Oke, yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan bertanya, tidak akan mengkritik, hanya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Rima yang telah memaparkan aksi nyatanya yang berjudul budaya positif. Ini tidak hanya buat Bu Rima sebagai calon guru penggerak. Terima kasih, ini sudah dipaparkan dan Bapak Ibu Guru sudah mengikuti semua. Monggo, semua Bapak Ibu Guru SD Negeri Pucang, apa yang kita terima tadi dari Bu Rima, kita terapkan mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri. Mulai dari sekarang kita harus menerapkan budaya positif. Budaya positif apa? Ya budaya yang ada di SD Negeri Pucang ini. Dan itu semua adalah tugas dari kita, ya, dari saya sendiri sebagai kepala sekolah atau yang dituakan di sini, Bapak Ibu Guru, itu kita harus menerapkan disiplin. Disiplin apa? Kalau kita sebagai guru ya disiplin waktu, disiplin administrasi, dan disiplin yang lain. Juga kita memberikan contoh kepada anak-anak dalam budaya disiplin tersebut. Kita berkata-kata 1000 pun tidak anak-anak belum tentu patuh dan taat. Tapi kalau kita memberi contoh, insya Allah akan terkenang oleh anak. Monggo dengan tadi sudah disampaikan oleh Bu Faiz, mumpung sekarang masih tahun ajaran atau tahun pelajaran baru, kita membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Tidak harus sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu kalau dulu kita kesepakatan ya Pak. Kalau sekarang di CGP keyakinan ya. Nah itu monggo kita laksanakan nanti di kelasnya masing-masing. Dan mungkin itu akan lebih baik lagi. Karena memang disiplin itu harus kita laksanakan. Apapun di rumah pun juga seperti itu. Dan kita harus bisa memberi contoh. Terima kasih sekali Bu Rima yang telah memberikan pencerahannya, pengalaman-pengalaman Bu Rima dari CGP. Ini ditularkan khususnya untuk teman-teman kita di SD Negeri Pucang. Semoga teman-teman juga bisa melaksanakan seperti apa yang diterima dari Bu Rima. Mungkin di kelasnya Bu Rima sudah mulai dipraktekkan. Mungkin nanti menyusul ke kelas-kelas lain. Demikian Bapak Ibu mungkin pesan dari saya, tingkatkan kegiatan budaya positif ataupun dengan disiplin. Nah, itu untuk selanjutnya. Demikian mungkin himbauan dari saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Edi Sunarni. Selanjutnya
Bapak Ibu monggo ingkang badhe bertanya. Ya, Bu Zulfa. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya mau bertanya, kenapa sih guru itu harus berpihak pada murid? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Zulfa. Mengapa guru itu harus berpihak pada murid? Karena tujuan dari pendidikan itu adalah kita ingin sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, kita itu ingin menuntut anak agar mereka itu selamat, bahagia, setinggi-tingginya, agar mereka dapat mencapai menjadi anggota masyarakat. Dan di sini mengapa harus berpihak pada murid? Karena anak-anak itu punya kodrat sendiri. Anak-anak itu belajar itu sesuai dengan kodrat anak, tidak bisa kita paksakan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, kodrat anak itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Oleh karena itu kita bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tadi di dalam sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Karena anak-anak didik kita itu di kelas itu beragam, tidak sama. Dari latar belakang sosial yang tidak sama, kemudian tingkat menangkap materi itu pun tidak sama. Kemudian gaya belajar pun mereka berbeda. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk belajar yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Agar apa nantinya kalau kita belajar yang berpihak pada murid, nantinya anak-anak itu bisa mencapai kebahagiaan dan mencapai tujuan mulianya untuk sebagai seorang murid, seperti itu Bu Zulfa. Ya, terima kasih Bu Zulfa. Sudah semakin paham Bu Zulfa? Ya, tujuan utamanya tadi dikatakan Bu Rima, saya mengutip terakhir, membuat anak bahagia. Tepuk tangan buat Bu Rima, Bapak Ibu. Bahwa kami buka termin pertanyaan yang ketiga. Ya, Bu Rina, ada pertanyaan dari Bu Rina. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menyimak dari pemaparan Bu Rima tadi, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang apabila ketika kita mengajak anak untuk membuat keyakinan kelas, tetapi kita sudah memancing, anak belum bisa mengutarakan keyakinan kelas yang akan dipakai. Nah, bagaimana Bu Rima caranya agar kita tetap bisa membentuk atau membuat keyakinan kelas tersebut? Terima kasih. Baik, tadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita memang melibatkan murid, tidak dibuat oleh guru. Bagaimana kita memancing tadi dengan memancing, misalnya anak-anak kamu itu ingin sekolah kelas kita itu yang bagaimana, anak-anak itu belajarnya pengen yang seperti apa misalnya. Mungkin anak-anak bisa dipancing dengan guru mengawali. Oh, kalau guru misalnya ingin kelas kita itu ya anak-anaknya aktif misalnya. Nah, nanti mungkin anak-anak dipancing dengan kalimat-kalimat pemantik seperti itu sehingga anak akan menemukan idenya. Kelas saya yang saya inginkan itu seperti apa, yang diimpikan kelasnya itu seperti apa, seperti itu. Jadi dan kita menyampaikan kepada anak, mungkin anak kelas 1 mungkin belum tahu ya kalimatnya positif bagaimana. Nah, itu kita juga menyampaikan, memberikan contoh. Oh, kalimat positif itu misalnya anak-anak tidak boleh lari-larian di kelas misalnya. Bisa berarti anak berjalanlah di kelas seperti itu. Jadi diberi contoh sebetulnya karena anak kelas 1 mungkin belum berpikirnya belum sekritis dengan anak kelas besar, tapi tingkatan tarafnya itu sebenarnya berbeda-beda ya, seperti itu. Jangan memberikan contoh kuliner bisa. Ya, Bu Rina, silakan untuk diberikan contoh.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan bukan sepenggal Dua penggal. Berapa penggal terkait budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Begini memang sebenarnya ini adalah bagian dari guru G. Ini merupakan budaya positif yang sangat bagus diterapkan kepada guru. Namun pengalaman saya sendiri Bu, ketika ada anak yang berkata kotor, ketika ada anak yang berantem, jujur saya selalu menjustifikasi bahwa anak tersebut adalah anak yang tidak tertib. Padahal sebenarnya di situ mungkin mereka punya alasan mengapa toh kamu berantem seperti itu. Nah, ketika dalam sebuah pembelajaran itu dilaksanakan dan di situ ada anak yang kalau di sini saya menyebutnya tidak tertib, kenapa tidak yakin gitu. Terus sebentar lagi. Nah, di situ kan ada penerapan segitiga restitusi ya Bu. Apakah juga dilaksanakan seketika itu juga? Karena segitiga restitusi itu kan pasti ketika ada tidak tertib, kemudian diselesaikan dengan adanya penerapan segitiga restitusi. Apakah dilaksanakan pada saat itu juga atau di waktu setelah pembelajaran itu selesai? Terima kasih. Baik, Bu Siti, Pertanyaannya, kalau tadi anak tadi melanggar atau tidak melakukan sesuai peraturan, kalau sesuai keyakinan berarti sudah dibentuk keyakinan kelas dulu. Karena kalau anak-anak kamu kan sudah menaikkan di dalam segitiga restitusi itu kita ada tahapan menaikkan keyakinan. Berarti kita membuat keyakinan kelas dulu. Kalau kita belum membuat keyakinan kelas, maka itu bukan belum merupakan keyakinan. Jadi masih peraturan seperti itu. Jadi itu lebih ke tata tertibnya. Tapi kalau anak-anak nanti ditanya apa keyakinan yang belum kamu tunjukkan, maka harus anak-anak tahu dulu keyakinan kelasnya itu apa. Maka harus dibuat keyakinan kelas dulu. Seperti itu. Kalau baru sudah dibuat keyakinan kelas, baru anak-anak tahu oh keyakinan kelas itu ini. Tapi kalau belum dibentuk keyakinan kelas, belum bisa kita menunjukkan itu keyakinannya. Karena mereka belum meyakini begitu. Dan yang kedua, sebetulnya segitiga restitusi itu diterapkan jika seseorang itu sudah bisa melakukan berkali-kali. Tetapi tidak apa, karena itu anak-anak bisa menemukan solusi menurut dia agar mereka itu bertanggung jawab atas solusinya. Nah, bisa dilakukan pada saat itu ataupun setelah ya. Kalau kita melihat seperti itu, misalnya kita lihat situasional saja. Kalau misalnya saat pembelajaran anak-anak nanti kehilangan, bisa nanti setelah pembelajaran kita panggil dan kita temukan kedua anak itu, kemudian kita tanyakan agar mereka itu saling berdiskusi sendiri. Dengan kita itu sebagai manajer kita hanya bertanya, kemudian anak-anak menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Bu Siti. Jadi kalau tadi untuk keyakinan harus dibentuk keyakinan dulu. Kemudian yang kedua bisa kita situasional melihat kegiatan tersebut. Seperti itu. Ya. Bisa diterima Bu Siti? Oh iya. segitiga restitusi dilakukan ketika tidak hanya satu kali melakukan, Iya. tapi langsung di penerapan segitiga Ono restitusi media Mas. Iya, betul. Iya. Jika melanggar perkara baru dikenakan segitiga restitusi seperti itu. Dan dalam segitiga restitusi itu tahapannya harus mulai dari tahap urut yang ketiga, harus menstabilkan dulu, kemudian validitas tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Tidak bisa untuk ditukar-tukar, itu harus secara urut seperti itu.